Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, teman-teman yang kami banggakan. Hussein Nasr, seorang pemikir Islam kontemporer, melihat bahwa masyarakat modern yang sering diistilahkan sebagai the post-industrial society, yaitu suatu kelompok masyarakat yang telah mencapai tingkat kemakmuran material, bukannya semakin mendekati kata bahagia, tetapi malah dihantui oleh rasa cemas terhadap kemewahan yang dimiliki. Kritikan tajam tersebut mengarah kepada realita kehidupan kita yang cenderung hipokrit atau munafik, menjurus kepada kehidupan hedonistik, yaitu kehidupan yang dipenuhi oleh buayan materi keduniaan, tidak terima kata kesusahan, jijik akan kemiskinan, rentan melakukan penipuan, ditambah anti kritikan, apalagi pesan moral keagamaan. Jika ini sudah terjadi pada insan pemegang kebijakan atau yang berada di tampuk kepemimpinan, niscaya bukan kesejahteraan rakyat yang didapatkan, tetapi kerusakan berkelanjutan yang berkepanjangan. Dalam lingkup negara kita, Indonesia, potret masyarakat hedonistik telah menjamur ke berbagai kalangan, tidak terbatas jabatan dan profesi, hanya dibedakan oleh nilai moral yang tertanam pada setiap individu. Terbukti dengan banyaknya kasus korupsi, pelaku kriminal berdasi, bermuka dua di sana sini, sehingga krisis kepercayaan semakin marak terjadi. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, berlanjut dari perbaikan yang akan berkelanjutan, berdirinya kami di sini ingin menyampaikan sedikit masukan bertujuan agar bisa membentuk clean government and good government. Oleh karena itu hadirin, izinkan kami menyampaikan syarhil Quran yang telah kami bungkus dalam sebuah syair. Pergi mengaji, membawa Al-Quran, janganlah lupa restu ayah bunda. Izinkan kami menyampaikan syarahan. Semoga hadirin jadi terkesan Dengan judul Membangun Bangsa Indonesia yang berakhlak mulia, dengan berlandaskan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mengatakan bahwa urusan mentaati pemimpin haruslah berada dalam kadar batasan mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian jika terjadi perselisihan pendapat atau terjadi kontroversi, hendaknya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, karena hal tersebut lebih baik daripada berselisih pendapat menggunakan argumentasi. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul menerangkan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan cerita sekelompok pasukan perang yang senantiasa diperintahkan oleh pemimpinnya untuk menjerumuskan diri ke dalam api unggun. Berkenaan dengan hal tersebut, turunlah ayat ini sebagai bantahan bahwa mentaati seorang pemimpin haruslah melalui proses filterisasi dan selektivitas dengan pertimbangan asas manfaat, kemudian melihat pertimbangan yang mementingkan rakyat. Imam Al-Ghazali di dalam nasihatnya kepada Nizam Al-Muluk dari Bani Seljuk
beliau menekankan kepada dua hal penting, yaitu akidah dan akhlak. Kemudian beliau juga menekankan bahwa sesuatu yang harus tertanam dalam diri seorang pejabat, yakni at-tasawwur al-islami, pandangan hidup Islam, karena hal ini merupakan asas bagi setiap manusia. Namun sayang, beribu kali sayang hadirin, di dalam negara kita Indonesia berasaskan Pancasila yang mayoritas senada dengan ajaran Islam, masih belum mencerminkan pencapaian yang diharapkan. Kemiskinan terjadi di mana-mana, Korupsi semakin merajalela, serta kezaliman semakin menggila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, padahal suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Taraktu fikum amrayni in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Tidak akan tersesat kalian selama-lamanya jika masih berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Dewan hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, pada dasarnya uraian pembahasan kami ini membawa pesan dan harapan agar sekiranya para pemimpin dan para pejabat yang sekarang ini berada di kursi jabatan agar dapat mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam seperti yang tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 73 yang berbunyi, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. صدق الله العظيم. dan kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka selalu menyembah. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, dalam karya monumental Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dijelaskan bahwa kata a'immatan yang terdapat pada ayat ini diartikan sebagai pemimpin yang baik. Kemudian dijelaskan pula di dalam tafsir ini, seorang pemimpin yang bijak ialah pemimpin yang mengajak rakyatnya mengerjakan kebajikan,
mendirikan salat serta menunaikan zakat. Penjelasan tersebut diperkuat lagi oleh tafsir Ibnu Katsir karangan Imam Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir. Di dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik ialah pemimpin yang dapat ditiru dan dicontoh. Mereka memerintahkan untuk menyembah Allah, bukan menyembah berhala. Mereka memerintahkan untuk berbuat soleh, bukan berbuat salah. Mereka memerintahkan untuk mendirikan salat, bukan berbuat jahat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya uraian pembahasan kami tadi dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa dalam urusan mentaati seorang pemimpin haruslah berada dalam kadar batasan mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian jika terjadi perselisihan, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Kedua, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya. Kemudian ia dapat membawa kebaikan bagi rakyatnya agar tercipta bangsa Indonesia yang berakhlak mulia. Hadirin, dengan ilmu hidup semakin mudah, dengan akhlak hidup semakin bermarwah, Dengan iman hidup semakin terarah, dan dengan seni hidup semakin indah. Buah durian, buah selasi. Cukup sekian. Terima kasih. Demikianlah syarhil Quran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.